Tuhan memberkatiku, Tuhan mengarahkan wajahnya, Tuhan limpahkan damai sejahtera, bawaku lekat padanya. Tuhan memberkatiku, Tuhan mengarahkan wajahnya, Tuhan limpahkan damai sejahtera, bawaku lekat padanya. Yesus, 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 Kaulah segalanya. Yesus, 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 Kaulah segalanya. Tuhan memberkatiku, Tuhan mengarahkan wajahnya, Tuhan limpahkan damai sejahtera, bawaku lekat padanya. Yesus, 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 Kaulah segalanya. Yesus, 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 Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Shalom lovers of God. Senang rasanya bisa kembali menemui lovers of God sekalian. Setiap hari Senin saya boleh menemui lovers of God sekalian dengan renungan-renungan yang baru, yang saya percaya renungan-renungan ini akan boleh menjadi berkat buat lovers of God sekalian. Saya percaya setiap video-video renungan yang ada, yang berjumlah cukup banyak di channel ini, boleh menjadi berkat buat setiap lovers of God. Karenanya yuk mari setiap lovers of God yang belum subscribe, mari boleh dukung channel ini dengan subscribe, dengan like, dengan share ke teman-teman, supaya berkat yang lovers of God dapatkan itu juga boleh dirasakan oleh teman-teman yang lain. Amin lovers of God. Haleluya, haleluya. Nah, lovers of God, beberapa waktu yang lalu saya itu ketika dalam berkendara,
saat itu ada di lampu merah. Saya tuh sedang mengantri di lampu merah. Saya melihat ada manusia silver. Saya percaya manusia silver ini adalah fenomena yang biasa terjadi di kota-kota besar. Setuju ya? Nah, ketika saya menyaksikan manusia silver ini, saya pikir kali itu saya pikir udahlah, saya nggak usah kasih deh, karena cukup beberapa kali saya cukup ngasih gitu ya. Nah, tapi kali itu Tuhan gerakan di hati saya untuk saya kasih. Karena itu saya siapkan sejumlah uang. Ketika manusia silver ini mulai berjalan mendekati mobil saya, ada sekitar 2 mobil di depan saya. Manusia silver ini mendadak berbalik arah dan menjauhi mobil saya. Padahal saat itu lampu merah masih menyala. Nah, ketika saya menyaksikan itu, dalam benak saya berpikir gini, aduh, kenapa dia nggak lanjut jalan mendekati mobil saya? Padahal sekitar tinggal 2 mobil lagi, maka dia akan mendapatkan uang yang sudah saya siapkan untuk dia. Lovers of God, tahu nggak? Ketika saya menyaksikan itu, Tuhan bicara dalam hati saya seperti ini. Banyak anak-anak Tuhan pun tidak sampai mendapatkan jatah berkat yang sudah Tuhan siapkan ketika anak-anak Tuhan itu ada dalam pergumulan. Ketika anak-anak Tuhan itu dalam pergumulan, mereka berdoa, mereka berharap kepada Tuhan, minta pertolongan, berharap minta Tuhan tolong jawab pergumulannya. Akan tetapi di last minute mereka tidak mendapatkan jatah berkat yang sudah Tuhan siapkan. Hal itu menjadi perenungan buat saya, Lovers of God. Karena saya pikir, iya, betul juga gitu ya. Saya percaya ada satu singkatan yang tidak lazim di telinga Lovers of God sekalian. Singkatan itu berkata PUSH, yaitu pray until something happen. Nah, PUSH ini itu selalu harusnya menjadi reminder kita bahwa jangan pernah kita kehilangan jatah berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk kita ketika kita sedang dalam pergumulan. Nah, mari kita renungkan Lovers of God. Apa sih yang membuat kita kehilangan berkat, kehilangan jatah berkat atau jawaban doa dari setiap pergumulan kita? Kira-kira apa, Lovers of God? Mungkin kita berpikir, sia-sia pengharapan kita. Mungkin kita berpikir terlalu lama, it's too long. Ya kan? Lalu kita berpikir pengharapan kita kepada Tuhan itu sia-sia. Pertanyaannya, benarkah demikian? Apa kata firman Tuhan? Roma 5 ayat yang ke-5 bagian A dengan jelas berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau firman Tuhan berkata pengharapan itu tidak mengecewakan, kenapa dalam kehidupan nyata ini banyak kita temui pengharapan kita justru mengecewakan? Betul apa betul? Seringkali kita temui bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu mengecewakan. Apa yang kita harapkan terjadi, apa yang kita harapkan kita dapatkan, itu tidak kunjung datang. Nah, apa yang harus kita lakukan, Lovers of God, agar pengharapan kita itu tidak mengecewakan? Seperti firman Tuhan katakan. Kalau firman Tuhan katakan, pasti itu adalah ya dan amin. Jadi problemnya pasti ada something wrong. Karena itu yuk mari kita renungkan perkara ini, Lovers of God. Roma 12 ayat yang ke-12 dengan jelas berkata demikian, Lovers of God. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mungkin kita berpikir demikian. Orang dalam
orang lagi berharap sesuatu kok harus bersuka cita. Itu satu hal yang aneh. Tetapi renungkan ini lovers of God. Ayat ini dibuka dengan kata bersuka citalah. Kenapa demikian lovers of God? Kenapa demikian? Karena sering dengan kita bersuka cita, kita dapat kuat bertahan dalam pengharapan kita. Setuju? Ketika hati kita penuh sukacita, ketika hati kita tidak menjadi galau, ketika hati kita tetap mantap berpengharapan kepada Tuhan, saya percaya kita akan lebih kokoh, lebih kuat dalam pengharapan kita. Sama seperti manusia silver tadi, ketika dia berjalan, beberapa mobil di depan saya perhatikan tidak memberi apa-apa. Mungkin dia berpikir gini, sudahlah, makin ke belakang juga gak bakal dapet, ya kan? Sama seperti mobil-mobil di depan yang tidak memberi apa-apa. Ya, lalu dia berpikir, udahlah, ngapain saya terus berjalan maju, lebih baik saya putar arah, berbalik badan, putar arah, lalu tinggalkan. Bukankah itu yang sering kita alami? Sering kita berpikir, udahlah. Hal yang kedua yang harus kita pikirkan. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan, lovers of God, ketika kita dalam pengharapan, yaitu adalah sabar. Karena seringkali ketidaksabaran kita dalam menanti jawaban Tuhan, itu yang membuat kita menyerah. Sehingga akhirnya kita kehilangan jatah berkat buat kita. Kembali ke kisah manusia silver tadi. Seandainya dia sabar dan tetap terus maju mendekati mobil saya, maka dia akan mendapatkan sejumlah uang yang sudah saya persiapkan buat dia. Betul? Betul lovers of God? Ya. Jadi yuk mari. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah sabar. Yang ketiga yang harus kita lakukan ketika kita dalam berpengharapan, dalam doa pergumulan kita, yaitu bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Alkitab bahasa Inggris versi New English Translation itu menggunakan kalimat persist in prayer. Dan Alkitab bahasa Inggris versi Amplified Bible menggunakan kalimat constant in prayer. Apa sih maknanya lovers of God? Keduanya ini berbicara ketika kita bertekun dalam doa, itu artinya kita terus konstan dalam berdoa. Kita teguh dalam doa kita. Apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, itu yang tetap terus kita pegang. Sampai kapan? Jangan lupa, push, pray until something happen. Artinya kapan doa kita selesai kita doakan, yaitu ketika Tuhan sudah jawab doa kita. Selama belum, teruslah kita berdoa. Kata bertekun di sini lovers of God itu menggunakan kata Yunaninya adalah proskarterio. Apa artinya? Salah satu artinya adalah menunggu terus menerus. Apa artinya? Menunggu apa lovers of God? Menunggu Tuhan jawab pergumulan kita. Jadi lovers of God, ketika Tuhan belum jawab doa kita, tetap terus kita berdoa. Push, pray until something happen. Amin. Amin lovers of God. Ya, yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus bersuka cita, yang kedua kita harus sabar, dan yang ketiga harus bertekun dalam doa kita. Saya juga jadi teringat akan kisah hakim yang lalim dalam Alkitab kita. Saya percaya kisah ini sering kita dengar, ya. Betul ya lovers of God. Tercatat dalam Lukas 18 ayat 3 sampai ke 8. Ayat yang ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku.
beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Catat baik-baik. Catat baik-baik lovers of God. Hakim itu menolak. Tidak menggubris. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Kenapa janda ini menyusahkan dia? Karena janda ini terus persist in her prayer. Oke? Nah, ayat yang ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat yang ke-8 penutupnya. Dan aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Catat baik-baik lovers of God. Ayat yang ke-7 berkata, adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tetapi mungkin lovers of God berkata demikian. Tapi kenyataannya memang sepertinya Tuhan mengulur waktu. Catat baik-baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya ketepatan waktu dalam bertindak. Jadi ketika Tuhan bertindak, pasti itu ada sesuatu yang tepat. Di waktu yang tepat. Amin. Amin lovers of God. Nah, kata iman dalam ayat yang ke-8 dalam Lukas 18 tadi itu menggunakan kata persistent faith. Jadi ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua, lovers of God, yang Tuhan cari adalah iman yang kokoh, iman yang teguh. Ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua, dia tidak sekedar mencari iman-iman gampangan, iman-iman kaleng-kaleng. Yang Tuhan cari adalah iman yang persisten, iman yang kokoh, iman yang gigih. Amin lovers of God. Ya, saya nggak tahu pergumulan apa yang dihadapi lovers of God. Tetapi lewat pesan Tuhan, lewat manusia Silver tadi, biarlah Tuhan ingatkan kita agar kita jangan sampai seperti manusia Silver itu yang gagal mendapatkan jatah berkatnya. Karenanya yuk mari miliki iman dan pengharapan yang gigih, dan awali pengharapan kita dalam sukacita, karena Tuhan pasti akan menjawab pada waktu yang tepat untuk kita. Amin lovers of God. Satu ayat yang terakhir saya akan bacakan dalam Roma 10 ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Amin. Kalau kita punya iman yang kuat, iman yang gigih, tetap percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bela kita dan tidak akan kita dipermalukan. Amin. Amin lovers of God. Haleluya, haleluya. Sampai bertemu lagi dalam renungan-renungan yang lain lovers of God. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ini manaku.